benda tegak. Nah, yang pertama setelah praktikum kita laksanakan, selama praktikum kita dapat mengisi data-data. Yang pertama ada alat dan benda uji. Diketahui meja putar kecepatan maksimumnya adalah 360 rpm. Kemudian selanjutnya terkait wadah, dimensi bagian yang terisi air adalah memiliki panjang 24 cm dan tinggi 12 cm. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa rapat massa zat cair sebesar 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian tinggi muka zat cair diam yang diisikan dalam wadah tersebut adalah 6 cm. Kemudian yang terakhir adalah percepatan gravitasi, yakni 9,80 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita telah melakukan praktikum dan hasil praktikum tersebut dicatat pada tabel 2.1. Nah, dari tabel 2.1 ini kita mengetahui bahwa terdapat 3 kali percobaan dengan kecepatan putar yang pertama adalah 56 rpm. Kecepatan putar yang kedua adalah 70 rpm dan kecepatan putar yang ketiga adalah 84 rpm. Nah, dengan adanya kecepatan putar yang pertama sebesar 56 rpm, didapat titik tertinggi muka air setinggi 2 cm, sedangkan titik terendah muka air setinggi negatif 1 cm. Sehingga kita mengetahui bahwa selisih muka air adalah 3 cm. Kemudian pada percobaan kedua dengan kecepatan putar 70 rpm, titik tertinggi muka air adalah 2,5 cm, titik terendah muka air adalah negatif 1,3 cm, sehingga selisih muka air adalah 3,8 cm. Dan kecepatan putar yang terakhir adalah 84 rpm, menghasilkan titik tertinggi muka air sebesar 3,4 cm, titik terendah muka air sebesar negatif 2 cm, dan selisih muka air sebesar 5,4 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggambaran sketsa grafik dari hasil praktikum yang telah kita lakukan. Nah, grafik ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap praktikum fluida dalam benda tegar dalam bentuk video slow motion. Dari video tersebut kita dapat melihat secara teliti, kemudian mencatat data titik terendah dan titik tertinggi sesuai dengan tabel sebelumnya. Kemudian kita melakukan penggambaran sketsa pada grafik ini. Nah, pada gambar 2.2 didapat sketsa muka air sesuai dengan percobaan nomor 1. Diketahui bahwa percobaan nomor 1 memiliki kecepatan putar 56 rpm. Nah, kemudian begitu juga dengan gambar 2.3 yang merupakan muka air pada percobaan nomor 2 dengan kecepatan putar 70 rpm. Kemudian gambar 2.4 juga menunjukkan muka air sesuai dengan hasil praktikum pada percobaan nomor 3. Diketahui kecepatan putar adalah 84 rpm. Nah, grafik-grafik tersebut digambar dengan hasil analisis kita, titik terendah berapa, kemudian titik tertinggi berapa, kemudian dari titik-titik tersebut kita tarik garis. Nah, kemudian dari 3 gambar ini dapat kita simpulkan bahwa bentuk muka zat cair pada percobaan baik nomor 1, 2 maupun 3 membentuk sebuah kurva parabola. Sehingga di sini dapat kita isi bentuk muka zat cair adalah kurva parabola. Selanjutnya adalah kita akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada partikel fluida. Nah, diambil percobaan nomor 3 dengan kecepatan putar 86 rpm. Nah, ketika kita melakukan praktikum, kita dapat mengamati bahwa permukaan air membentuk suatu kurva parabola. Nah, dari permukaan tersebut kita dapat meninjau satu titik dari permukaan tersebut. Dari satu titik tersebut kita dapat menganalisis gaya-gaya apa yang bekerja dan kemudian membentuk sebuah permukaan fluida dalam rotasi benda tegak. Nah,
Tentunya dalam suatu partikel tersebut bekerja gaya berat atau massa W sama dengan M kali G. Kemudian juga gaya normal Fm yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan air. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa gaya yang tegak lurus tersebut dapat kita proyeksikan kepada sumbu X dan Y dan membentuk sebuah sudut theta. Sehingga ketika kita memproyeksikan gaya terhadap sumbu X, gaya normal tersebut menjadi Fnx. Begitu pula pada sumbu Y, gaya normal tersebut menjadi Fny. Nah, dari gaya-gaya tersebut kita dapat menarik sigma Fy dan sigma Fx. Seperti yang kita tahu, pertama sigma Fy tentunya sama dengan 0. Untuk membentuk sebuah kesetimbangan. Nah, kemudian apa saja gaya yang bekerja pada sumbu Y tersebut? Pertama, tentunya ada Fny sebagai proyeksi gaya normal terhadap sumbu Y. Kemudian arahnya ke atas sehingga kita beri tanda positif. Kemudian yang kedua, tentunya ada gaya W atau Mg sehingga Fny dikurangi dengan W sama dengan 0. Kemudian kita mendapat persamaan Fny atau Fn cos theta sama dengan Mg. Nah, itu adalah gaya-gaya pada sumbu Y ini. Kemudian selanjutnya pada sumbu X, yakni sigma Fx sama dengan 0. Nah, dapat kita tinjau bahwa Fnx akan sama dengan mv kuadrat per X yang merupakan gaya sentrifugal. Sentripetal. Aduh, aku salah ngomong. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan persamaan yang mewakili bentuk muka air. Seperti yang kita tahu, bentuk muka air menyerupai kurva parabola. Dan kita mengetahui bahwa persamaan umum parabola berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah B. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari berapa besarnya nilai A, koefisien A, dan juga konstanta B. Dengan rumus dan juga teori dari diferensial dan integral, kita mendapat nilai A sama dengan 2P kuadrat dibagi dengan GT kuadrat, di mana G sama dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon atau 980 cm per sekon, dan T adalah periode dari putaran tersebut. Nah, kemudian juga dengan teori diferensial dan juga integral, kita memperoleh nilai B sama dengan min 2P kuadrat dikali dengan L kuadrat dibagi 3G di T kuadrat, dengan L adalah panjangnya nilai dari aksis, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah periode dari putaran tersebut. Nah, bagaimana menurunkan nilai A dan B dapat disimak sepenuhnya pada video referensi yang ada pada lembar modul. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai A dan B, kita perlu mencari besarnya periode atau T. Langkah kedua adalah mencari besarnya periode atau T berdasarkan persamaan omega sama dengan 2pi dibagi dengan T, sehingga ketika dibalik T sama dengan 2pi dibagi omega. Diketahui bahwa pada percobaan 3 ini kecepatan putar adalah 86 rpm, sehingga ketika kita mencari besarnya kecepatan putar atau omega dalam radian per sekon menunjukkan angka 8,796 radian per sekon. Nah, kemudian sehingga besarnya T adalah 2pi dibagi omega atau 2pi dibagi dengan 8,796 menghasilkan angka 0,714 sekon. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai T, mengetahui nilai gravitasi, kemudian L, kita dapat mengetahui besarnya nilai koefisien A dan juga konstanta B. Di sini ketika kita mensubstitusi nilai G dengan percepatan gravitasi dan T sebesar 0,714 sekon, didapat nilai A sama dengan 0,0395 cm pangkat min 1. Nah, kemudian selanjutnya hal yang sama pula dilakukan kepada konstanta B dengan variabel min 2pi kuadrat
kali L kuadrat dibagi 3GT kuadrat, sehingga besarnya ketika kita masukkan besarnya nilai L sama dengan 12 cm, G sama dengan 980 cm per sekon, dan T sebesar 0,714 sekon, didapatkan nilai B sama dengan 1,895 cm. Sehingga kembali ke awal, kita mengenai persamaan umum kurva parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah B. Kita mensubstitusi nilai A dengan 0,0395 X kuadrat ditambah dengan B 1,895, sehingga kita dapat mengetahui bahwa persamaan muka air berupa persamaan kurva parabola dengan persamaan Y sama dengan 0,0395 X kuadrat ditambah dengan 1,895. Nah, selanjutnya pada lembar ini kita mengetahui bahwa kita harus membentuk sebuah persamaan tersebut pada grafik. Ketika kita menentukan besarnya nilai X adalah min 12, min 8, min 4, 0, 4, 8, dan 12, kita akan mensubstitusi nilai X dalam persamaan Y tersebut, sehingga didapatlah nilai Y untuk X sama dengan min 12 adalah 3,790, sedangkan untuk ketika X sama dengan min 8 adalah Y sebesar 0,632, dan begitu pula seterusnya, sehingga dengan adanya nilai X dan Y ini dapat diplotkan ke grafik dan membentuk persamaan parabola. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menggambarkan profil muka air dan bandingkan antara hasil perhitungan dengan hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan kita akan menggambarkan dalam bentuk garis yang berwarna biru ini. Nah, kita ambil percobaan ketiga dengan kecepatan putar 86 rpm, sehingga ketika kita memplotkan grafik tersebut gambar tersebut pada grafik, didapatkan kurva parabola yang untuk muka air tersebut adalah demikian. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya yang membentuk persamaan parabola, Y sama dengan 0,0395 X kuadrat ditambah 1,895, didapatkanlah grafik yang berupa titik-titik berwarna merah ini. Nah, kita ambil salah satu contoh nilai X. Ketika kita mensubstitusikan X sama dengan min 12 ke persamaan Y sama dengan 0,0395 X kuadrat ditambah 1,895, didapatkan nilai Y sebesar 3,790. Nah, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan 0,0395 X kuadrat ditambah 1,895, didapatkanlah hasil Y sama dengan 1,895. Demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah kurva parabola. Dan ketika kita membandingkan antara hasil perhitungan dan hasil percobaan, kurva tersebut hampir berimpit meskipun terdapat beberapa error dikarenakan ketelitian pembacaan dan juga error dari percobaan praktikum tersebut. Mungkin itu akan dimasukkan ke dalam pembahasan.